Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deputri Amalia. Saya akan menjelaskan pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah atau 158 Masehi dengan nama asli Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tus. Sejak kecil, ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam semasa muda. Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai ilmu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan filsafat. Beberapa sejarawan muslim menganggapnya sebagai seorang mujaddid, yakni seorang pembaru iman yang muncul sekali setiap abad untuk memulihkan iman umat Islam. Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan Islam terkemuka, filsuf, dan sufi. Proses tasawuf dalam kehidupan Imam Al-Ghazali melibatkan pencarian kebenaran spiritual, transformasi batiniah, dan pengembangan kesadaran diri. Imam Al-Ghazali sangat dihormati sebagai seorang cendekiawan dan sufi yang memiliki pengaruh yang luas dalam sejarah Islam. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin atau pembaruan ilmu agama menjadi referensi penting dalam studi tasawuf. Ia menekankan pentingnya pengetahuan, introspeksi, perjuangan batiniah, dan transformasi pribadi dalam perjalanan tasawuf. Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pengetahuan dan pembelajaran. Imam Al-Ghazali memulai perjalanan tasawufnya dengan mendalami ilmu agama dan menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fiqh, teologi, filsafat, dan tasawuf itu sendiri. Ia meraih pengakuan yang luas sebagai seorang cendekiawan yang ulung sebelum mengalami perubahan hidupnya. Yang kedua, krisis spiritual. Imam Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang kuat dalam hidupnya, di mana ia meragukan pengetahuannya sendiri dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan Allah. Krisis ini mendorongnya untuk menjalani perjalanan spiritual yang lebih dalam dan mempertanyakan motivasi dan tujuan hidupnya. Yang ketiga, mujahadah atau perjuangan. Proses tasawuf menuntut perjuangan batinnya yang intensif untuk mengatasi hawa nafsu dan nafsu duniawi. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya melawan hawa nafsu yang merusak dan mengembangkan keutamaan moral serta akhlak yang baik. Yang keempat, ma'rifah atau pemahaman intuitif. Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya mencapai ma'rifah, yaitu pemahaman intuitif yang mendalam tentang keberadaan Allah. Ia mengilhami orang-orang yang untuk mengalami pengalaman langsung tentang kebenaran spiritual dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi.